Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahim, NIM 17143111049. Jurusan Teknik Informatika, Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, apa itu cloud. Terus yang kedua baru saya akan menjelaskan terkait apa itu pengertian dari OpenStack. Terus yang ketiga baru terus dilanjutkan dengan histori adanya OpenStack. Kemudian selanjutnya yaitu ada perkembangan OpenStack itu bagaimana. Terus yang terkait komponen-komponen apa saja yang ada di OpenStack tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian cloud itu sendiri. Cloud itu adalah sebuah sistem di mana sumber daya seperti prosesor, storage hard disk, memori, network, dan software akan diberikan kepada pengguna menggunakan layanan internet. Jadi intinya ketika kalian mendengar kata internet, itu berarti dimanapun dan kapanpun itu dapat diakses, bagaimanapun keadaannya asalkan kita dapat terkonek dengan jaringan internet. Jadi cloud computing ini dapat kita jalankan di mana saja, dan data yang tersimpan di internet itu akan bisa kita akses dimanapun dan kapanpun saja. Selanjutnya karakteristik dari cloud itu sendiri. Jadi karakteristik itu adalah merupakan fitur pembeda antara yang satu dengan yang lain. Kualitas atau sifat dibedakan dari bentuk, struktural, pola, atau sesuatu yang mencolok. Jadi kalau karakteristik adalah sesuatu yang dapat dibedakan mulai dari bentuknya dan juga struktural yang dapat membedakan suatu karakteristik tersebut. Karakteristik cloud itu sendiri ada 5 karakteristik yang terdapat di cloud. Yang pertama yaitu resource pooling. Resource pooling ini adalah layanan sumber dayanya dikelompokkan pada suatu lokasi atau sebagai lokasi data center yang terdiri dari beberapa server. Jadi resource pooling ini adalah merupakan data center di mana terdapat beberapa server yang dijadikan menjadi satu, kemudian dari beberapa server ini dijadikan data center untuk sebagai acuannya. Yang kedua, karakteristik cloud yang kedua yaitu on-demand self-service, di mana layanan yang memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memanajemen pengelolaan layanan tersendiri tanpa campur tangan penyedia layanan. Ya. Terus karakteristik yang ketiga ada rapid elasticity. Rapid elasticity ini adalah sistem cloud yang menyediakan layanan secara elastis, cepat disediakan, mulai dari penambahan atau pengurangan kapasitas yang dibutuhkan. Jadi di karakter cloud itu sendiri sudah ada fitur-fitur yang terdapat karakteristiknya itu terkait penambahan ataupun pengurangan data, kapasitas yang dibutuhkan. Karakteristik cloud yang ketiga yaitu ada measured service. Measured service ini cloud harus dapat menghitung dan mengukur setiap sumber daya. Sumber daya ini merupakan setiap pengguna, itu bandwidth layanan yang dipakai oleh konsumen, dan jumlah biaya akan muncul dari setiap sumber daya yang telah dipakai. Jadi setiap sumber daya itu akan terlihat di cloud itu sendiri melalui karakter measured service ini. Selanjutnya adalah broad network access. Broad network access ini adalah yang dapat diakses dimanapun menggunakan perangkat apapun. Jadi di mana perangkat ini kita dapat menggunakan browser juga ataupun dengan serat terhubung jaringan internet. Jadi di sini broad network access ini dimanapun kita berada kita dapat mengaksesnya. Jadi kira-kira itulah 5 karakteristik yang dimiliki oleh cloud. Selanjutnya yaitu model implementasi yang ada pada cloud itu sendiri. Model implementasi cloud. Model implementasi cloud ini ada 3 model implementasi. Yang pertama ada public,
yang kedua ada privat, yang ketiga ada community. Ya, public ini layanan yang disediakan untuk masyarakat umum. Maksudnya itu, cloud ini bisa digunakan siapa saja yang mendaftar yang langsung menggunakan layanan tersebut. Jadi siapapun dapat mengakses cloud itu sendiri. Jadi secara umum kita kan sudah ada gambaran ya, kalau misalnya public pastinya udah buat masyarakat umum gitu, untuk public. Yang selanjutnya yang kedua adalah privat. Privat kita kan kalau dalam artian itu privat itu untuk diri sendiri. Jadi layanan ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti misalnya ya perusahaan, lembaga, organisasi, dan kebanyakan organisasi menggunakan private cloud ini. Yang ketiga ada community. Nah, community ini adalah hampir sama dengan public cloud, tapi lebih dikhususkan untuk anggota terbatas seperti komunitas. Misalnya suatu kementerian di Indonesia membuat cloud yang khususnya untuk anggota kementeriannya, jadi khusus untuk komunitas itu sendiri. Sudah ya, jadi itulah 3 implementasi dari cloud itu sendiri. Sekarang di sini baru setelah kita membahas apa itu cloud dan juga karakteristik cloud yang ada, baru di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian OpenStack itu sendiri. Baiklah, OpenStack itu adalah perangkat lunak bebas dan open source software platform untuk cloud computing. Jadi sebagian besar digunakan sebagai infrastruktur as a service (IaaS), di mana server virtual dan sumber daya lain tersedia untuk pelanggan. Jadi ketika kita mendengar kata open source, jadi software ini dapat kita gunakan, siapapun saja dapat menggunakan OpenStack ini atau software ini, karena ini sifatnya open source atau bisa dikatakan gratis. Jadi siapa saja yang bisa menggunakan platform atau OpenStack ini. Platform ini merupakan perangkat lunak terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait yang mengendalikan beragam perangkat keras multi-vendor yang meliputi pengolahan, penyimpanan, dan sumber daya jaringan di seluruh data center. Pengguna dapat mengolahnya melalui dashboard berbasis web hingga command line tools atau REST layanan web. Jadi ada beberapa layanan yang dapat kita gunakan untuk OpenStack ini. Lanjut sekarang yaitu terkait history. Nah, jadi history dari OpenStack ini sendiri yaitu dimulai pada tahun 2010 sebagai proyek bersama Rackspace Hosting dan NASA. Awalnya memang OpenStack ini dibuat oleh perusahaan besar yaitu NASA dan Rackspace. Rackspace yaitu hosting dan NASA meluncurkan ide untuk membuat cloud computing yang dikenal sebagai OpenStack. Jadi itu ada 2 perusahaan memang ya, yaitu Rackspace Hosting dan juga NASA. Di mana sebenarnya NASA dan NASA ini mempunyai tujuan yang berbeda. Rackspace dan NASA yaitu tidak satu tujuan. Kalau Rackspace itu ingin membuat layanan untuk menyediakan tempat penyimpanan online yang unlimited, sedangkan NASA ingin membuat layanan komput untuk memanajemen beberapa virtual machine. Jadi sangat berbeda ya. Tapi dengan adanya perusahaan kedua ini berdirilah OpenStack ini. Rilis pertama resmi diluncurkan ke masyarakat dengan kode nama Austin, muncul 3 bulan kemudian pada 21 Oktober 2010. Kemudian pada tahun 2011 pengembangan dari perindustrian Ubuntu Linux mengadopsi OpenStack. Dari Ubuntu pada 2011 itu mengadopsi OpenStack dengan pertinjau teknologi yang tidak didukung dari peluncuran OpenStack itu Dexat. OpenStack dari sekian histori yang terjadi yang tadi saya jelaskan, OpenStack ini memang resmi dirilis pertama di masyarakat pada bulan Juli 2010 dengan nama Austin dan berencana merilis update reguler setiap beberapa bulan. Jadi setiap tahunnya akan di-upgrade lagi untuk pengembangan yang lebih lanjut. Berikut saya tampilkan tabel perkembangan OpenStack hingga sekarang. Ini tabel dari kode name dan juga tanggal rilis dan juga layanan yang ada dari OpenStack dari 2010 hingga 2016.
Jadi ini tampilnya. History dari OpenStack itu sendiri sudah kita bahas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan OpenStack itu sendiri. Jadi selama fase perencanaan di setiap perilisan, komunitas akan berkumpul untuk mengadakan OpenStack Design Summit dalam rangka memfasilitasi sesi kerja pengembangan dan menyusun rencana. Design Summit ini akan bertepatan dengan konferensi OpenStack Summit. Jadi setiap komunitas itu berkumpul. Jadi setiap untuk melakukan pengembangan lebih lanjut untuk pengembangan OpenStack itu sendiri. Jadi dimulai dengan silus pengembangan peak ditentukan bahwa kegiatan dipisahkan menjadi acara project teams gathering yang terpisah. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan-gangguan dari pengembangan yang disebabkan oleh presentasi dan pertemuan antar pelanggan yang terjadi di OpenStack Summit, dan untuk memungkinkan adanya diskusi desain menjelang dimulainya siklus berikutnya. Jadi memang setiap ada perkembangan pasti tentunya ada diskusi untuk mengembangkan open source ini untuk pengembangan lebih lanjut. Dan pengembangan pada November 2014, pertemuan pada bulan Mei 2014 di Atlanta menarik 4.500 peserta. Kemudian pada Oktober 2015 dan juga pada 25 sampai 28 Oktober 2016 sebelumnya OpenStack Summit telah bergabung juga di Tokyo. Kemudian pada OpenStack Summit ini baru-baru ini telah berlangsung di vendor pada 21 sampai 25 Mei 2018. Selanjutnya yang terakhir adalah komponen-komponen yang terdapat pada OpenStack sendiri, karena memang OpenStack itu terdiri dari beberapa komponen. Namun apa komponen itu? Jadi komponen ini di sini merupakan bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Jadi merupakan suatu unsur-unsur yang membentuk satu kesatuan sistem yang dimaksud dengan komponen itu sendiri. Jadi sekarang saya akan menjelaskan terkait komponen OpenStack. Jadi komponen ini adalah merupakan suatu unsur yang memang ada di OpenStack itu sendiri. Komponen apa saja yang ada di OpenStack? Itu ada dua tipe komponen yang ada di OpenStack ini, yaitu core komponen, yaitu komponen utama, dan juga yang kedua ada optional komponen, yaitu komponen pilihan. Namun di setiap komponen-komponen ada beberapa bagian juga di dalamnya. Di core komponen atau komponen utama itu ada yang namanya Nova Compute. Nova Compute ini adalah merupakan komponen yang mengatur proses alokasi CPU untuk setiap VM. Jadi komponen ini merupakan yang utama dalam sistem IaaS. Jadi pasti CPU ini akan memerlukan setiap cloud ini memerlukan CPU untuk menjalankan beberapa CPU untuk menjalankan lebih optimal. Terus yang kedua ada Keytone, yaitu Identity Service. Jadi komponen ini menyediakan autentikasi di semua infrastruktur cloud. Jadi semua komponen dari core dan juga opsional akan melewati Keynote untuk diverifikasi. Yang ketiga ada Neutron atau Networking. Komponen ini yang menyediakan NAS atau Network Connectivity as a Service yang mengatur network di OpenStack seperti subnet, routing, load balancer dan gateway, dan juga floating IP. Jadi ini yang mengatur jalannya jaringan, yaitu Neutron Networking. Selanjutnya yang keempat ada Cinder atau block storage. Komponen ini menyediakan block storage yang akan dipakai oleh komponen Intense. Ini sama seperti dengan penyimpanan. Yang kelima ada Glance, itu image service, komponen yang menyediakan layanan virtual disk image. Jadi menyediakan beberapa virtual disk image di dalam OpenStack itu sendiri. Yang keenam ada Switch atau object storage. Switch object storage ini fungsinya hampir sama dengan Cinder, hanya saja ini dapat menyimpan data tak terhingga, sedangkan Cinder itu lebih seperti hard disk laptop. Jadi ada beberapa kapasitas yang memang
terbatas di sini. Kalau Sender beda lagi dengan Switch, yaitu tak terhingga penyimpanannya. Yang kedua adalah optional component. Optional component ini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama ada ceilometer atau telemetry. Layanan ini memberikan layanan sistem penagihan dari pengukuran kebutuhan pelanggan di seluruh komponen OpenStack. Ini jadi tugasnya dari ceilometer ini adalah memberikan layanan sistem penagihan dari pengukuran kebutuhan dari sumber daya. Misalkan banyak user-user yang menggunakan, jadi ini yang melakukan layanannya. Yang kedua ada horizon atau dashboard. Dari dashboard ini merupakan tampilan dashboard yang menyediakan web interface untuk semua komponen OpenStack. Jadi horizon ini berfungsi untuk menampilkan dashboard. Ketika kita memang mendengar kata dashboard, tentunya di benak kita akan tampil yaitu dashboard atau tampilan. Tentunya tampilan menarik yang ditampilkan oleh OpenStack itu sendiri. Yang ketiga ada HUD or orchestration. Nah, komponen ini yaitu untuk mendeploy atau aplikasi cloud. HUD ini menjadi penengah antara manusia dan mesin yang digunakan untuk mengatur semua komponen infrastruktur dan aplikasi dalam cloud OpenStack. Jadi tentunya kan ada yang namanya mesin atau manusia. Jadi HUD ini fungsinya untuk menengahi ketika ada problem-problem yang ada misalkan di sistemnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu Trove atau database. Nah, di sini Trove ini merupakan komponen DAS atau database as a service, di mana untuk layanan OpenStack, admin dan user dapat mengatur beberapa database atau interface sesuai kebutuhan. Jadi di Trove ini berfungsi untuk mengatur database. Tentunya ketika misalkan kita ingin membuat suatu web atau semacamnya, tentunya tidak akan lepas dari database itu sendiri, karena itu merupakan sumber data yang ada di dalam OpenStack itu sendiri. Jadi kita nantinya dapat mengelola, misalkan mengedit, mengupdate, terus menghapus dan lainnya. Jadi bisa kita lakukan di database itu sendiri. Jadi itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang maksimal atau kekurangan dari segi kata dan juga penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.